Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Kerabat Salaf Itiba bertanya, Ustadz menjawab. Lah, nggak boleh. Ya, ini kita tahu pesta-pesta demokrasi ini sebenarnya pesta kufur, karena di situ terjadi kemungkaran yang luar biasa. Kenapa kemungkarannya? Dari sisi agama kita tahu bahwasanya demokrasi ini adalah sebuah sistem yang bertentangan dengan agama Islam. Dimana kalau kita kalau demokrasi itu pemimpin tunduk kepada rakyat. Ya, pemimpin itu tunduk kepada rakyat. Itu sistem demokrasi seperti itu. Kebalikan dari sistem demokrasi adalah diktator. Kalau diktator ini adalah rakyat tunduk sepenuhnya kepada pemimpin. Jadi halal haram itu tunduk kepada pemimpin. Kalau demokrasi, halal dan haram itu tunduk kepada rakyat. Adapun syariat Islam, maka syariat Islam itu motonya, konsepnya adalah pemimpin dan rakyat semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tunduk kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Ini dari sisi yang pertama. Kemudian dari sisi yang kedua, kita tahu bahwa seorang itu tidak boleh mencalonkan diri sebagai pemimpin. Ya, Nabi SAW melarang, la tas'alul imarah, jangan kalian meminta kepemimpinan. Itu nggak boleh. Apalagi ada kampanye-kampanye yang syarat dengan banyak kemungkaran-kemungkaran. Seperti misalnya musik-musik, ikhtilat laki dengan perempuan, ya, belum lagi ada kesyirikan mungkin terjadi. Berapa banyak pejabat-pejabat, ya, calon-calon pejabat yang ingin untuk mendapatkan kepemimpinan, mereka datang ke orang pinter katanya, mereka datang ke dukun untuk mendapatkan kepemimpinan tersebut. Nah, ini tidak selayaknya seorang untuk terjerumus ke dalam pesta kufur demokrasi itu, berlepas diri. Ya, demikian juga dari sisi yang lain, orang yang ikut berpartisipasi dalam pemilu atau yang sejenis dengannya, itu sama saja dia itu ingin melengsarkan penguasa sebelumnya, tapi bukan dengan senjata, hanya dengan paku coblos. Ya, dia ingin supaya pemimpin yang sebelumnya itu lengser. Itu ada kemungkinan seperti itu. Nah, maka saran kita, orang yang sudah mengenal manhaj salaf, orang yang sudah tahu jalan sunnah, itu tidak seharusnya ikut dalam pesta demokrasi seperti ini. Namun ketika sudah keluar pemimpin yang dihasilkan dari pemilu tersebut, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap menganggapnya sebagai pemimpin yang sah, pemimpin yang wajib didengar dan ditaati selama dia masih muslim dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Tetap sah kepemimpinannya. Nah, ini bukan pelin-pelan, ya. Sebagian orang menuduh ini pelin-pelan. Pemilunya nggak ikut, tapi hasilnya dinikmati, kata dia. Ini seperti kalau ditawari babi mentah nggak mau, tapi kalau sudah jadi kerengsengan babi, baru mau dimakan, katanya. Nah, ini permisalan yang jahil, yang bodoh. Kita memiliki konsep naduru ma'ad dalil aina madara. Kita berputar bersama dalil kemanapun dalil itu berputar. Ya, dalil mengatakan haram, maka kita haramkan. Dalil mengatakan halal, kita halalkan. Maka sama dengan pemilu, ya, caranya tidak syar'i, tidak sesuai dengan syariat, maka kita tinggalkan. Meskipun pemimpin menyuruh kita untuk ikut berpartisipasi, namun inilah pertengahan kita, tidak semua perintah pemimpin itu kita taati. Nabi mengatakan, illa ayyu'mara bimaksiyah. Pemimpin wajib kita taati, namun asal pemimpin tersebut tidak memerintahkan kepada sesuatu yang maksiat, bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti pemilu ini. Fa in umira bimaksiyah fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintahkan berbuat maksiat, tidak boleh mendengar dan taat kepada pemimpin. Ya, namun kalau sudah jadi pemimpinnya, kata Nabi SAW, alaikum bis-sam'i wa ta'ah, alaikum bittaqwallah was-sam'i wa ta'ah, wa in ta'ammara alaikum 'abdun habashi. Wajib bagi kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada penguasa, meskipun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyah. Ini kata para ulama, kata-kata budak dari Habasyah itu berarti menunjukkan bahwa pemimpin tersebut mendapatkan kepemimpinannya dengan cara yang tidak benar,
dengan cara yang tidak syar'i. Namun ketika sudah naik menjadi pemimpin, maka tetap ditaati, tetap didengar dan ditaati, dianggap sebagai pemimpin yang sah. Ya, ini manhaj kita. Nah, wallahu a'lam.